Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Sore hari kita boleh ketemu kembali dan saya percaya satu minggu menikmati kasih Tuhan di pekerjaan kita, di rumah kita dan amin. Yang menikmati kasih Tuhan mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang Tuhan berkumpul bersama-sama dengan orang seiman karena kami percaya kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam Yesus. Pertolongan kami hanya ada di dalam Yesus. Sukacita kami hanya ada di dalam Yesus. Sebab nama Yesus selama-lamanya Engkau yang memberi kemenangan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Sorak-sorai sukacitamu mengalir bagi kami semua yang ada di tempat ini. Kuasa-Mu dahsyat bagi kami semua Tuhan. Bahkan sampai dari tempat ini Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan yang kami muliakan dan kami tinggikan. Segala pujian hormat kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau bertata di atas puji-pujian kami dan Engkau disenangkan Tuhan. Dari surga Engkau menatap ke tempat ini dan sukacita surga mengalir dengan dahsyat. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur buat Tuhan kita yang baik. Dia dahsyat selama-lamanya. Sumber pengharapan kami. Hanya Kau saja. Hanya Kau saja Yesus.
Yesus terlebih besar dari apapun. Kau satu-satunya penolong kami, Tuhan. Walaupun gunung itu tak bergerak,
kita bangkit berdiri sama-sama, kita puji muliakan nama Tuhan Yesus. Tinggi namamu Tuhan Yesus, kami puji, kami muliakan, kami agungkan selama-lamanya. Haleluya. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Tuhan berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara. Yang kita celebration bersama, katakan bersama Rohku ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja bersama-sama kita mau katakan, Tuhan berikan kekuatan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Amin, bersama katakan bersama Rohku ku pasti menang. 1, 2, 3 tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sekali lagi kita mau katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Musik memuji Tuhanku. Bertepuk tangan di atas kepala bersama saudara ini. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sambil bertepuk tangan di atas kepalamu, sing. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Bersama katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak
Yesus saja. Kita sambut kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk kemurahan, untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami hendak bersyukur Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul memuji nama Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Ini segenap hati kami Tuhan, ini segenap jiwa kami yang memuliakan. Sebab dengan apa lagi kami balas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, selain dengan memuji dan menyembah-Mu. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup, Kau harapan kami Tuhan Yesus. Hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ku bersyukur
jiwa untuk Yesus. Kami bersyukur punya Yesus. Mari lebih lagi kita mau sama-sama katakan. Dengan apa kamu balas segala kebaikanku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Mari lebih lagi kita katakan. Dengan apa kamu balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya Tuhan Yesus. Selamanya. Segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami datang menyembahmu Yesus. Kami bersyukur punya Yesus seperti-Mu. Bersyukur padamu. Dengan apa kamu balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kamu balas segala kebaikanku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kamu balas segala kebaikanku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Syukur buat kasih setiamu. Begitu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami seperti di kerajaan sorga. Di ibadah ini seperti di kerajaan sorga. Biarlah terus namamu ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur Kau sudah selamatkan kami. Dosa-dosa kami sudah Kau ampuni, dan Kau memerintahkan bagi kami untuk pergi menceritakan Injil Kristus kepada semua umat manusia, dan bahkan Kau menyediakan kerajaan sorga dan mahkota bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas Roh Kudus yang penuh kuasa itu. Baik itu manunggalah mulai hari ini untuk selama-lamanya, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan, terlebih melakukan firman Tuhan yang benar dan setia, sampai kami menikmati mahkota
dan bersama Kristus Yesus di kerajaan surga untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat semuanya yang ada tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Langsung saja kita buka di Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Saudara kasih Yesus. Sebelum kita baca, tadi pagi saya mendengar ya bersama bahwasanya Amerika Serikat kan kemarin sudah tanda tangan nih perdamaian dengan Iran, ya. Tetapi Iran menyangkut pautkan Lebanon dengan Israel. Donald Trump mulai sedikit marah ya karena perdamaian agak terganggu oleh karena Benyamin Netanyahu tetap menyerang Lebanon. Dan apa pernyataan Benyamin Netanyahu kepada tentara-tentaranya? Jangan takut, kita maju terus. Kita akan memproduksi senjata kita sendiri. Kita jangan bergantung pada Amerika Serikat ya. Yang penting Tuhan menyertai kita, negara ini pasti maju. Tuhan menyertai dan saya memerlukan kalian semua, kata Benyamin kepada IDF. Memang kalau orang Yahudi ini ya, memang sekali dia putuskan segala sesuatu dia harus maju terus. Ya, ada juga teolog mengatakan, jangankan orang Lebanon, ya. Tuhan Yesus saja disalibkan orang itu katanya. Apalagi orang Lebanon ya, yang sudah memporak-porandakan menganiaya orang-orang Israel. Tetapi tugas kita tetap berdoa agar perdamaian terjadi. Oke, setelah urus pelajarannya lancar, minyak pun nggak naik kan? Ini minyak sudah naik, harga naik. Ibu-ibu nggak mau turun ya, marah-marah dia terus nggak ya? Ibu-ibu sini nggak marah-marah ya, naik lah. Yang penting setoran naik. Nggak naik bos setorannya kan? Tapi hari-hari yang kita lalui, jika kita benar-benar mengandalkan satu pribadi yang penuh kuasa ini, maka semakin hari kita semakin kuat, semakin hari kita semakin bahagia. Tengok wajah ibu-ibu ini, walaupun berat di dapur, wajahnya selalu penuh dengan sinar kemuliaan. Amin. Wajah wanita penuh sinar kemuliaan, walaupun jomblo. Ya, langsung kita baca aja ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Stop. Tuhan Yesus pagi-pagi benar sudah berada di bait suci untuk berdoa dan mengajar. Datang kita, masuk jam 5, datang jam berapa? Masuk jam 10 pagi, datang jam berapa? Tuhan Yesus saja yang firman menjadi manusia tetap mau pagi-pagi benar berada di sinagog untuk mengajar. Jadi yang calon SPD berapa orang di sini? 1, 2, yang sudah SPD ada? Sudah ada? Nah, mengajar. Berarti SPD ini sarjana pendidikan, tugas yang mengajar. Ada yang mengajar biologi, bahasa Inggris, ya. Ada mengajar apa lagi? Agama, matematika, ada pencak silat enggak? Enggak ada ya, silat lidah enggak ada ya. Pagi-pagi benar sudah mengajar. Inilah tugas imam yang seharusnya yang dilakukan. Tetapi saat Yesus Kristus mengajar, imam bait suci itu membawa seorang wanita yang sudah sedang melakukan perzinahan. Seharusnya imam ahli Taurat duduk seperti Yesus, mengajar seperti Yesus pagi-pagi benar di bait suci untuk membina jemaatnya. Bukan cari suasana mana berdosa, ambil. Kalau di Medan begitu gimana coba? Tak muat ruangan ini bukan? Bahkan penjara pun penuh tak muat. Karena terlalu banyak umat yang berdosa di luar sana. Yang melanggar firman Tuhan. Yang melanggar hukum Taurat. Karena hukum Taurat benar sudah dituliskan di 2 loh batu. Dan diterima Musa di Gunung Sinai di 2 loh batu.
Tapi kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi ini menggenapi hukum Taurat, yaitu dengan kasih karunia besar pengampunan. Meskipun pengampunan bisa kita nikmati oleh karena kasih Yesus, tapi jangan pernah sia-siakan pengampunan dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan saudara yang siap. Katakan amin. Apa yang terjadi? Ini wanita berzina. Maaf ya, ini bukan berbau nopor ya. Dia berzina, yang ditangkap wanitanya saja. Bisakah wanitanya sama pohon pisang? Mana prianya? Kenapa dia diangkat dan ditaruh, diletakkan di bait suci dan akan diadili dengan seadil-adilnya. Jurdil, jujur dan adil. Kalau di Indonesia ada jurdilnya? Tergantung Pak. Tergantung, itu judi ya, jujur dilarang. Itu tergantung. Apa yang memiliki lebih banyak uang, maka hukum akan tumpul kepada dia. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu dulu ya. Sekarang kayaknya makin adil lah ya, meningkat ya. Banyak mafia-mafia ditangkap bukan? Barbutnya sekian T. Yang paling suka saya Pertamina. Pertamina ini sudah lama nih isunya kan. Sebentar aja ya, kita bahas. 1000 T kan, beberapa tahun lalu kan ditangkap. Tapi saya harap ketika ditangkap pelakunya orang Batak pula itu kan. Di orang Batak pula ya, memang orang Batak ini banyak taktik dia kan. Sampai 1000 T baru ketahuan kebocoran Pertamina. Bahkan apakah dia bagi-baginya sangat bagus? Dan sekarang mana beritanya? Apakah disita banyak hartanya lalu dikembalikan ke negara? Kita berdoa saja supaya Indonesia ini semakin ditegakkan kebenaran, semakin adil, semakin jujur para hakim-hakimnya. Amin. Nah, diletakkan si wanita. Wanita ini selalu jadi korban kan. Waktu di Taman Eden, siapa yang berbuat dosa? Itu gara-gara si Hawa. Ada hawa nafsu, ada memberikan buah itu padaku, pada Adam kan. Selalu wanita berdosa salahkannya. Benar wanita? Kalau di rumah gimana suami istri? Selalu disalahkan istri? Ya, aku sering menyalahkan dia. Karena kau nih mah. Ya, itulah hidup yang masih berlaku pada saat abad pertama di bait suci dan bisa jadi sampai saat ini. Ketika terjadi perzinahan selalu wanita saja disalahkan. Padahal katanya wanita banyak jadi korban. Itu dulu. Sekarang pelaku katanya. Akhirnya yang terjadi apa? Yuk lanjut kita baca. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Lanjut. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pandanganmu tentang hal itu? Nah, Rabi, guru besar, wanita ini ketangkap berzina. Adakah Tuhan Yesus katakan, mana prianya? Bos. Mungkin gitu ya. Oh ya, tapi saya yakin Yesus memandang wanita itu penuh dengan kasih. Dia melihat wajah wanita itu benar dia penuh dosa, tapi dia melihat satu sisi ada sekilas di matanya dia ingin bertobat, tetapi tidak mampu untuk keluar dari dosa. Agama mengajarkan agar tetap berbuat baik, beramal agar kau selamat. Tetapi Kristen, Tuhan Yesus yang ke bumi ini untuk mencapai kita agar kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus melihat wanita itu, kau bah, begitu. Kok itu orang kita Batak? Kau bah dah ngado kamu. Unga, sega. Mau. Itu orang Batak, yang belum mengenal Yesus. Kalau orang sudah mengenal Yesus, apa yang dilakukan? Pasti mencari jalan ke luar. Bagaimana wanita ini bisa bertobat dan memiliki pekerjaan yang berbeda? Perempuan Samaria ini mempunyai 5 suami.
lebih kurang. Apa artinya? Kumpul kebo, kumpul kebo, kumpul kebo, kumpul kebo, kumpul kambing. Enggak. Kumpul kebo terus perzinahan terus dilakukannya. Tukar ganti suami. Tukar ganti handphone boleh ya? Anak muda, tukar ganti HP boleh nggak? Tukar ganti istri nanti boleh nggak? Tidak, asal ya betul ya Pak. Bagus, tukar ganti HP nggak boleh saja. Tukar ganti untuk kumpul kebo aja juga nggak boleh. Apalagi tukar ganti suami atau istri. Karena di dalam pernikahan Kristen, siapa yang disatukan di dalam Kristus Yesus tidak dapat dipisahkan kecuali oleh kematian. Bukan oleh karena kegagalan, bukan karena kemiskinan, bukan karena sakit penyakit. Ada satu podcast itu saya bilang, sekali suamimu sakit jiwa katanya, di penjara seumur hidup, tidak boleh bercerai katanya. Istrimu sakit jiwa, tidak boleh bercerai katanya. Istrimu berzina, tidak boleh bercerai. Beratlah Pak, enak kali dia berzina. Aku lawanlah dulu satu sama, aku berzina dulu kan? Ada gitu di luar sana itu ya. Atau yang apa, anak muda, dia selingkuh. Emang kau aja yang bisa selingkuh? Hah? Aku masih banyak yang mau sama aku lo, antri di loket beli tiket ya. Mana dia aja bisa berzina, selingkuh. Hah, apa kali dah, badanku masih langsung juga boleh. Daya pikirku masih begitu menggoda ya. Selanjutnya terserah Anda. Itu salah berpikir yang salah, harus terubah. Saya sering bicara mana muda-mudi. Apa yang kita tuai itu kita, apa kita tabur itu kita tuai. Kau tabur kau sebagai playboy, kau akan mendapatkan playboy. Oh jangan gitu lah Om, itu realitanya. Kau menduakan seseorang, kau juga suatu saat akan diduakan. Aku sudah alami, sudah kali bukan sama istriku diduakannya, sama yang dulu kalah. Gitu. Inilah hidup. Jika kita berlaku setia, Tuhan juga setia untuk memberi pasangan yang sepadan dan setia yang percaya dan amin. Berlaku setia, sulit. Wanita ini salah satu wanita yang tidak setia. Tetapi Yesus tetap mengasihinya. Sekalipun kehidupan saya pribadi kurang setia kepada Tuhan, tapi dia tetap setia memberi saya kesempatan untuk bertobat. Dan saudara juga. Kasihnya tidak terbatas. Amin. Secerca wajah wanita ini saya yakin penuh dengan kesedihan, malu. Karena sudah di depan masa ketangkap berzina. Saya heran imamnya kok bisa menangkap perzinahan luar. Jangan-jangan salah satu korban imamnya juga jangan ya. Karena dia seperti artisnya nih di tempat apa nih? Di tempat dunia hitam. Ya. 5 suami. Perempuan Samaria. Ini menggambarkan bangsa Israel yang suka mengawinkan antar suku kepada suku-suku yang tidak menyembah Tuhan, kepada suku-suku yang memberontak kepada Yahweh, kepada suku-suku yang tidak percaya bahwa sedang ada Tuhan yang penuh kuasa di bumi ini. 5 suku dinikahi oleh Yahudi, makanya disebut sama Ria. Dengan 5 bangsa. Karena perintah Tuhan jangan mengawinkan dengan suku yang tidak menyembah Tuhan, bangsa yang tidak menyembah Yahweh, orang yang tidak beriman pada Kristus Yesus. Ingat itu anak muda, wanita, pria, jangan bermain-main dengan api. Api kecil menjadi kawan, api besar matutung bakar. Ayo ya, coba lanjut baca. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya.
Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Oke. Perhatikan saudaraku. Hukum Musa, hukum Taurat mengatakan perempuan yang berzina harus dirajam dengan batu. Beruntung ya wanita sekarang ya. Ya, beruntung kalian wanita? Beruntung, kita semua beruntung. Perempuan yang berzina harus dirajam dengan batu sampai mati. Mati dan tersiksa, saudaraku. Saya pernah dulu waktu kecil main pecah piring itu yang di batu, ya, lalu dibungkus dengan kertas, ya malu-malu zaman dulu kan ke batu kecil, bungkus dengan kertas tebal-tebalnya, lalu bungkus dengan plastik. Pernah? Wah, lalu diikat dengan karet. Tiba-tiba datang kakakku dilempar kepalaku nih, pas berdiri, udah rupanya batunya keluar kena kepala, udah pedih dan sakit. Ini dirajam dengan batu sampai mati, seperti apa yang dirasakan Stefanus. Stefanus karena Injil Kristus agar diperdengarkan kepada setiap umat. Dia mati martir. Kalau wanita ini mati binasa. Oleh karena dia mati karena dosa-dosanya, bukan karena penyebaran Injil. Mengerikan bukan? Jika kita mati binasa saat kita berdosa, jauhlah kiranya itu daripada kehidupan kita dan keturunan kita. Biar kita mati di dalam kemenangan bersama Kristus Yesus yang mau, yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Akhirnya Tuhan Yesus menulis di tanah dan membungkukkan diri, menggapai tanah. Adam adalah tanah, lihat yang dibentuk sedemikian rupa, lalu dihembuskan nafas imago Dei, nafas kehidupan. Adam, tanah. Kita terbuat dari tanah, lihat awalnya yang dibentuk oleh Bapa di surga. Dia menulis-nulis. Hukum Taurat ditulis di 2 loh batu. Tetapi Kristus Yesus datang ke muka bumi ini untuk menuliskan, menggoreskan kasih karunia ke hati umat manusia. Agar siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Itulah janjinya. Jebakan dibuat orang-orang Parisi. Kalau dia bilang jangan dihukum, berarti kau sedang melanggar hukum Taurat. Hukum dia sampai mati, rajam dengan batu sampai mati. Berarti mana kasihmu Kristus? Jebakan bukan? Paham? Kalau kata Tuhan Yesus, hukum sampai mati. Mana kasihmu? Kalian bilang Tuhan kalian itu penuh kasih. Oke. Model yang kedua, jangan rajam sampai batu karena aku mengasihi dia. Berarti Tuhan Yesus tidak menggenapi hukum Taurat, tidak melakukan hukum Taurat, melanggar. Barabbas di luar rencana Tuhan, dosa, tidak sesuai dengan rencana Tuhan, adalah dosa. Jika terus dilakukan maka menuju maut. Jika terus kita lakukan. Perempuan ini menatap Yesus dengan penuh harapan. Saya percaya dia berharap pada saat itu dia jangan dirajam dengan batu sampai mati. Sudah di ujung tanduk nyawanya. Ada penyesalan sangat, tetapi sepertinya tidak ada yang memberi kesempatan. Para petinggi-petinggi yang ada di bait suci tidak memberi wanita yang penuh dosa ini kesempatan untuk bertobat. Karena mereka menginginkan agar wanita ini dirajam dengan batu sampai mati.
Jika mati berarti wanita ini binasa. Tapi yang penuh kasih itu, yang penuh hikmat itu, satu pribadi yang luar biasa mengatakan, siapa yang tidak pernah melakukan dosa, rajamlah wanita ini dengan batu. Ada di dunia ini yang belum pernah melakukan dosa? Nggak ada? Ya apalagi kita kan banyak ada dosa kita kan bang. Kasih ya semakin banyak kita berbuat dosa semakin besar kasihnya, benar. Tapi jangan bermain-main dengan dosa. Berbahaya kata nenek kalau berdua-duaan di dalam gelap, orang ketiga seton ya kan? Kata nenek. Padahal ada betul juga supaya tidak berdua-duaan tempat gelap-gelapan kan? Nah balik-balik apa yang disampaikan oleh firman Tuhan Yohanes pasal 8 ini? Yuk. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah itu mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Dengar baik-baik. Pergilah seorang demi seorang, dimulai dari mana-mana. Yang tua tahu kenapa yang lebih tua dimulai pergi? Duluan pergi. Karena yang lebih tua lebih banyak dosanya. Tapi nggak jadi suatu patokan juga ya. Ibu-ibu yang umur 60, 70 tahun belum tentu lebih banyak dosa daripada saya. Bisa jadi kami yang lebih banyak dosa daripada ibu-ibu yang umur 60 tahun, 70 tahun ya. Tapi pada saat itu jelas yang lebih tua pasti lebih banyak berat dosa karena lebih banyak dia hidup di muka bumi ini. Yang tua terlebih dahulu meninggalkannya. Karena Yesus mengatakan siapa yang tidak berdosa, rajamlah wanita ini dengan batu. Silakan, monggo. Cabut, pergi. Yang lebih, yang paling tua luan pergi, meninggalkannya satu persatu. Saya yakin saat kita mendisposisikan atau meletakkan bagaimana wanita yang berdosa ini, kita bayangkan jika kita yang sedang menjadi wanita ini, bayangkan, coba kita sedang dihakimi di titik-titik terakhir. Di detik-detik terakhir dia melihat semua bepergian satu persatu yang ingin menghakiminya, yang ingin menghukumnya. Bayangkan coba, jika kita di posisi perempuan ini, pasti ada sukacita yang melimpah-limpah. Ada suatu keadaan yang begitu indah. Wah, ternyata hari ini bukan hari terakhir aku bernafas. Ternyata hari ini aku masih memiliki kesempatan oleh karena satu pribadi yang ada di hadapanku. Apa kata wanita ini? Lanjut. Silakan. Pemusik, Mbak, saya undang ke depan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Hai perempuan, Di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Lihat, kalau orang yang ada di muka bumi ini, imam sekalipun, ingin selalu menghukum orang yang bersalah. Tetapi Tuhan kita tidak menginginkan kematian orang fasik. Dia tidak menginginkan kematian orang yang berdosa. Tetapi kerinduannya adalah untuk menyelamatkan umat yang berdosa dan memberi kesempatan. Tidak adakah yang menghukum engkau? Wanita ini dibebaskan dari hukuman. Kita juga dibebaskan dari hukuman oleh karena darah Yesus Kristus yang telah menebus semua dosa kita. Agorajo, agora pasar dosa. Kita sedang berada di pasar dosa pada saat ini. Dunia ini penuh dengan sistem dosa yang mengikat. Tetapi Yesus Kristus tidak menghukum wanita ini. Tuhan Yesus juga tidak ingin menghukum kita.
umat yang penuh dengan dosa. Lanjut. Kita dibebaskan dari hukuman. Poin yang pertama. Ya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Poin yang kedua, pergilah. Pergilah, melangkahlah. Itulah perintah Tuhan buat wanita yang penuh dengan dosa ini. Pergilah, itulah perintah buat kita semua. Pergi kemana? Pergi untuk mengabarkan Injil Kristus. Pergi untuk mendoakan orang yang sakit yang ada di luar sana. Pergi untuk mengabarkan kabar baik kepada umat-umat yang belum pernah mendengar kabar baik, kabar keselamatan. Hanya satu jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Banyak di luar sana yang belum mendengar. Dan banyak juga di luar sana sudah mendengar tapi tidak percaya. Banyak juga sudah mendengar tapi percaya tapi tidak mau melakukan kebenaran. Masih asik dengan dosa. Masih menikmati dosa-dosa. Dia pikir Tuhan itu bisa dipermainkannya. Hari ini tobat, besok kumat. Akhirnya lama-lama jadi tomat. Kadang tobat, kadang kumat. Jangan pernah bermain dengan dosa. Pergi. Kalau Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terus lakukan, aku akan menyertaimu sepanjang masa. Tugas untuk pergi bukan hanya untuk pendeta, saudaraku, bukan hanya untuk sintua, diaken, misionaris, penginjil, guru, semua buat kita. Perintah itu yaitu untuk pergi menyampaikan Injil Kristus. Ada beberapa orang yang sudah diselamatkan, disuruh pergi, ya sudahlah, yang penting aku sudah selamat. Ada? Ada. Sedangkan guru saja sudah pintar, bisa dia mengatakan, ya sudahlah, aku nggak usah ke kantor, nggak usah ngajar, pintar sendiri yang muridku itu. Ada? Nggak ada. Pasti dia pergi ke sekolah dan mengajar murid-muridnya agar pintar. Pergilah. Pergi berarti melangkah, mengambil tindakan untuk pergi, berpindah tempat. Dari tempat satu ke tempat yang lain untuk menyatakan Kristus Yesus adalah Tuhan. Ada kesembuhan di dalam namanya. Ada keselamatan, ada pembebasan di dalam nama Yesus Kristus. Untuk itu kita pergi keluar. Tetapi sering kita lakukan, kita pergi untuk menggosip. Pergi untuk bisnis, silakan kalau mau bisnis. Tapi jangan lebih banyak waktu kita untuk bisnis daripada diam di kaki Tuhan kita. Mau melayani pekerjaan Tuhan silakan. Lewat musik ya, talentamu, bernyanyi. Tapi ingat saudaraku, antara Marta dan Maria perbedaannya, Marta sibuk di dapur, bekerja. Sedangkan Maria duduk di kaki Tuhan. Ternyata yang lebih disukai Tuhan adalah Maria, yang lebih suka mendengar, berbicara, membangun hubungan, memberi waktu yang terbaik yang untuk berkomunikasi dengan Mesias. Pergilah. Dan poin yang ketiga perintahnya hari ini sama kita apa? Jangan berbuat dosa lagi. Mari kita mulai hari ini menjaga kekudusan kita, pikiran kita, mata kita, hati kita, lidah kita. Harus tetap kita jaga agar kita terus berjalan di dalam kekudusannya. Kita sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Kita tidak bisa mengkuduskan diri, saudaraku. Kita tidak bisa menjadi orang yang benar. Tetapi setelah Yesus Kristus membenarkan hidup kita, menguduskan hidup kita,
Kita harus tetap menjaga semua yang dilakukan Yesus di dalam kehidupan kita untuk tetap menjaga kekudusan. Kados, Dia Maha Kudus. Engkau terus mau terhubung dengan Bapa di surga yang Maha Kudus. Mari kita tinggalkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dia sangat benci terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi Dia mengasihi kita. Setiap kesalahan yang sedang kita lakukan pasti ada yang namanya konsekuensinya, ada dampak buruknya, saudaraku. Benar, kasih karunia itu kekal, benar sekali. Tapi jika kita mulai bermain-main dengan dosa, ada risiko yang besar yang akan kita hadapi. Jika terus hidup dalam dosa, maka maut menanti. Untuk itu mari kita katakan bye-bye buat dosa. Amin. Selamat tinggal dosa, selamat tinggal pola hidup yang lama, pola pikir yang lama, cara bertindak yang lama. Yang siap katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagimu. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami ingin terus berjalan sesuai dengan janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau menyelamatkan perempuan Samaria ini. Kau memberi kesempatan bagi perempuan Samaria. Terima kasih. Kau lakukan itu juga semua buat kami yang ada di tempat ini, yang ada di muka bumi. Setia. Kasih-Mu besar Tuhan, kabulkan hidupku, Kau harapanku, tunggu dalam-Mu.
kesempatan kami untuk bertobat, pergi dan tidak melakukan dosa lagi. Terima kasih ya Bapa. Ya Rara Syarabana. Haleluya. Pemazmur menyampaikan melalui Mazmur 112 ada berkat-berkat yang luar biasa bagi orang yang mau bertobat, pergi dan tidak mau berbuat dosa lagi. Ada berkat-berkat khusus. Boleh dibacakan Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Ya. Haleluya. Keselamatan saja dianugerahkannya bagi kita. Apalagi hanya berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani disediakannya juga bagi kita. Kita dengar bersama-sama apa yang dikatakan pemazmur ini di Mazmur pasal 112. Ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang suka terhadap perintahnya dan melakukannya. Next. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Anak cucunya akan berhasil yang mau percaya, katakan amin. Anak cucu kita akan berhasil yang percaya, katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya, lanjutkan. Itulah janjinya. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dan kebajikan ada untuk selama-lamanya. Komplit. Sangat lengkap berkat-berkat itu. Yang penting takut akan Tuhan dan menyukainya dan melakukan firman Tuhan. Maka berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah, berkat-berkat rohani, damai sejahtera dan sukacita ada di anak cucu kita, ada di keluarga kita, dan kita berdoa agar juga ada kedamaian di bangsa Indonesia dan di dunia ini yang siap, katakan amin. Dan bersaksilah betapa baiknya Kristus Yesus melalui keluarga kita, lingkungan kita, sampai kota Medan, bangsa Indonesia, dan sampai ke bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara boleh menutup matanya. Kita akan menikmati satu penyembahan lagi. Tutup mata dan sampaikan kerinduan hatimu pada Bapa yang penuh kasih itu. Haleluya. Ya. Pasti ada jalan keluar. Setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Yes, berkuasalah Kau di tempat ini, di kota ini ya Bapak, di bangsa Indonesia dan sampai ke bangsa-bangsa. Biarlah penuaian terjadi berlaksana. Yes, Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu berindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam kebakaran, tak mengapa asal Kau di sampingku. Terima kasih. Walaupun masalahku masih ada, Kau terus menyertai anak-anakmu, tetap percaya menolong tepat pada waktunya. berindah.
Yesus Kristus tidak menghukum kita, Dia mengampuni kita. Pergi, Dan beritakan Injil Kristus. pergi, kabarkan berita baik, berita keselamatan itu. Dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, terima kasih Yesus. Bahkan berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah juga Kau berikan pada anak cucu kami. Kami orang-orang yang berbahagia. Kami melayani Kau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih atas masa depan yang penuh harapan. Kesempatan demi kesempatan kami untuk bertobat. Yes. Yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, kata-Mu Tuhan yang setia. Selama-lamanya Kau setia bagi kami, dan kiranya demikianlah kami setia terhadap-Mu dan terhadap firman-Mu dan terhadap surga, sehingga kami melakukan semua yang menyenangkan hati Tuhan kami. Roh Kudus yang mengajari kami terus. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan baru untuk kami menjalani kehidupan kami kembali setiap hari. Sebentar kami akan berikan persembahan misi kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang akan diberikan, dan persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja yang di tempat ini. Dalam nama Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil mengumpulkan angkatlah pujian kita. Tinggi nama-Mu dipuji Tuhan Yesus. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
Raja keagungan. Haleluya. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah membukakan surga. Yesus memberkati semua tangan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sambil bangkit berdiri sama-sama katakan sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sorak-sorakan 3 kali. Yesus Kristus penuh kasih. 3 kali saja. Yesus Kristus penuh kasih. Yesus Kristus penuh kasih. Yesus Kristus penuh kasih. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita doa kehendak Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pastilah. Kasih dari Kristus Yesus Tuhan kita, bahkan hidup-hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Yahweh Elohim pencipta langit bumi dan isinya. Dan nikmatilah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita, keturunan kita, keluarga kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin.